Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, tumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman penggemar-penggemar setia konten Pawang Gaib di mana saja berada, semuanya tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Semuanya semoga diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk sedulur yang lagi nyandang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Ya, di kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap penjaga laut. Karena di akhir ya, menghadapi akhir tahun, bencana besar kemungkinan akan melanda di Indonesia. Ya, untuk lebih mengetahui tentang bencana besar akan terjadi, nanti kita mengungkap dari sisi gaibnya untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, sebelum kita informasikan, kita mengadakan mediumisasi ya, seperti biasa kita mengadakan ya pengobatan setiap hari ya, tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari, baik pembersihan diri, pembersihan rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya ya. Untuk yang kena guna-guna sihir atau catat, Anda bisa menghubungi admin Pawang Gaib. Untuk sedulur yang berada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Hanya sedikit informasi, semoga bermanfaat khususnya untuk penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya, kita lanjutkan dengan cara mediumisasi, mengungkap sosok gaib yang mengetahui ya, tentang bencana akhir tahun. Ya, saat ini dibantu Mas Sato, selalu siap mendampingi konten Pawang Gaib. Siap ya Mas ya? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Allah sallallahu alaihi ya Allah. Yang terpendek. Terbentengi jasad Rasul semua tubuhnya di atas berlapis-lapis dengan cahaya beliau dari atas sampai bawah. Bentengi tidak bisa ditembus kayak manapun, kecuali yang saya maksud saja. Apabila masa masuk, otomatis akan terlempar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bisa menceritakan dengan sinyal dia, kami persilakan dari gaib masa laut yang mengetahui tentang bencana akhir tahun. Dengan sinyal beliau kami persilakan dari Allah. Allah, masuk semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad,
Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa kamu manggil saya lagi? Dari golongan apa, Mbah? Saya iblis. Oh, Mbah Iblis yang hadir. Ini Mbah mau tanya, ngobrol-ngobrol seputar bencana yang akan datang. Apa? Itu kapan terjadi, apa benar apa tidak? Desus-desus kok banyak yang bilang bencana akhir tahun ini akan terjadi dengan jangka dekat ini, Mbah. Tolong dijelaskan dengan jujur. Ya, kalau kemungkinan terjadi sih ya benar terjadi. Ini informasi yang kami tahu dan tanda-tandanya memang hal itu akan terjadi. Tapi kalau Allah berkehendak lain ya semuanya akan berubah total. Ya, ini Mbah minta jujur ini Mbah dengan izinnya beliau. Gaib yang masuk dalam tubuh mediator yang mengaku iblis apabila berbohong atau menipu atau mengatis tubuhnya terbakar pun baikkan Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Semakin panas, semakin panas, semakin panas. Apabila berbohong dan menipu tidak jujur semakin terbakar Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, bisa dijelaskan Mbah dengan jujur, Mbah. Iya, berkaitan dengan bencana, mungkin sepengetahuan Anda, apakah ini tadi Anda katakan bahwa itu akan terjadi, benar terjadi. Menurut Anda, Mbah, dampaknya nanti kayak apa, Mbah? Mendengarnya merinding sekali bahwa bencana besar akan terjadi. Ya, kamu pernah lihat tsunami kan? Iya. Ya, kayak gitulah. Udah jelas. Ya, perlu di tsunami kan ya belum pernah di daerah ini mungkin kan, tapi ya pernah lihat-lihat di gambaran-gambaran. Itu yang kamu tahu, belum pernah. Dulu pernah. Pernah ya, Mbah? Pernah. 200-an tahun yang lalu. Ya, pokoknya sudah lama lah. Mungkin manusia juga masih jarang ada di sini. Pernah. Terlama pernah itu ya. Apa mungkin zaman di era Nabi Nuh itu, Mbah? Yang ya, dimaksud Anda masuk jauh lagi. Oh, jauh lagi ya, bukan ya? Iya. Ya. Itu setelah mengalami nanti kondisi kayak apa? Misalkan masyarakat sendiri mengalami kayak apa? Terus mungkin ada ndak yang nanti yang mungkin terselamatkan dan lain sebagainya. Dijujur, Mbah, jujur dijawab, dijelas dengan jujur, bisa dijelaskan, diuraikan dengan jujur Allah. Tadi kan saya sudah bilang, kamu pernah tahu tsunami? Tsunami yang paling besar di mana? Di Aceh. Di Aceh itu. Nah, itu kan ada yang selamat walaupun besar seperti itu. Ya sama, nanti juga seperti itu. Banyak yang meninggal, tapi ada juga yang selamat, ada. Pasti ada yang selamat. Entah karena ya kalau mungkin bisa dibilang bantuan alam atau ya kejadian spiritual seperti ya kejadian mistis lah. Bisa terselamatkan karena ada sesuatu yang bercahaya melindungi, ya macam-macam lah. Pokoknya ya selamat ada, pasti ada. Ada saja yang selamat. Karena ini sifatnya bukan azab secara total, tapi ada juga yang merupakan peringatan. Iya, Mbah, perlu dikorek-korek lagi, Mbah. Ya, mungkin itu waktunya itu dalam jangka pendek dekat ini. Dekat sekali kalau kata saya sih. Tapi ya nggak tahu kalau Allah berkehendak lain. Kamu sudah siap belum mati? Ya, selalu hidup itu siap hidup ya siap mati. Jangan cuma ngomong saja. Ya, makanya kita tanyakan tentang ini bencana akan datang. Kita siapkan apa ya dengan ketakwaan, keimanan, semuanya itu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Jangan terlalu tinggi bilang ketakwaan, keimanan. Ya itu urusannya Allah, nanti kematian kok bingung ngomong. Semuanya ya, bisa terjadi. Itu maksud saya. Ya, dijelaskan lagi, Mbak, biar masyarakat tahu, saudara-saudara ya, kita beramalah tahu. Baik yang banyak.
beramal baik itu tabungan. Kalau masalah iman dan takwa itu jauh sekali, manusia saat ini itu sangat jauh. Jauh. Cuma perbanyak Berbuat baik. Berbuat baik, ya. Iya, itu. Kalau masalah ibadah mah itu sudah kewajiban manusia. Gak usah diungkit-ungkit. Kamu bilang saya sudah sholat, sudah puasa, itu kewajiban kamu. Sebagai manusia itu Iya, Islam itu. gitu kan. Gitu. Kau umat Islam tidak. Sholat. Aku sudah sholat, ibadah, puasa. Lah, itu kan kewajiban kamu. Kalau kamu melakukan itu sudah ya kewajiban kamu. Kamu tidak bisa menuntut. Saya sudah sholat. Iya, oke. Kamu sudah sholat. Kamu bersifat baik tidak? Kalau kamu sifatnya setelah melakukan ibadah wajib itu berubah jadi lebih baik, berarti sholat kamu diterima. Kalau ternyata kamu masih jahat, jangan harap sholat itu bisa menolong kamu. Ya, Berbuatlah baik yang banyak kalau mau selamat itu. Kayak apa Mbak, dijelaskan perbuatan yang baik itu? Ya sedekah, mengingatkan orang untuk kebaikan. Ya kamu lebih paham lah. Gak usah saya ceritakan lagi. Ya mungkin kan sedulur-sedulur yang belum paham biar lebih jelas lagi Mbak. Antara kebaikan dan kejelekan itu sangat jelas sekali. Hanya orang yang berdalih saja mengatakan bahwa saya melakukan kejahatan demi kebaikan. Rat gitu ya Mbak. Itu nafsu, itu akal-akalan orang saja. Oh, akal-akalan ya. Demi kebaikan gitu ya. Ya pemirsa, untuk sedulur-sedulur semuanya, wah ini kritikan pedas ini ya, perlu pembelajaran nih. Harus benar-benar ya sungguh-sungguh menjalankan kebaikan ya. Di akhir zaman ini sudah banyak gaib-gaib yang mengingatkan bahwa nanti bencana akan terjadi. Ya, untuk itu kita himbau untuk saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita, ya mulai sekarang lah perbaiki diri. Ya tadi banyak berbuat baik, banyak bersedekah gitu kan. Tadi karena ibadah tidak perlu disangkut pautkan, karena ibadah adalah suatu kewajiban gitu. Wah, ini pendalaman ini ya untuk dulur-dulur semuanya yang lupa ya, sehingga bisa ingat kembali. Ya ini kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan sama Mbak Iblis ini ya. Semoga aja ini jujurnya terus nampak jujur ini. Ayo Mbak, bisa dilanjut lagi. Tadi Anda katakan bersedekah, terus berbuat baik, mengingatkan orang yang tadi, mengingatkan untuk kebaikan. Selain itu ada enggak Mbak, apa itu? Ya pastinya ibadah sunnah. Tambahan-tambahan gitu ya. Tapi kebanyakan orang saat ini sunnah dijalankan, tapi kewajibannya agak kurang. Oke, bagus, ada juga yang menjalankan kewajiban, tapi efeknya nggak ada. Maksudnya apa? Bukannya nambah baik, tapi malah nambah jahat. Padahal hati nuraninya itu sudah mengatakan itu perbuatan salah. Salah. Tapi akalnya diakal-akalin karena hal ini bahkan malah menyatakan ada hadis Nabi yang menyatakan padahal tidak ada ya Mbak. Ya memang ada, hanya saja kamu salah paham, bukan itu maksudnya. Oh, maksudnya bukan itu. Salah paham mungkin. Banyak kaitan dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kebaikan, akan tetapi punya maksud dan tujuan itu Mbak. Apakah itu termasuk kebaikan? Ya tergantung tujuannya apa, caranya bagaimana. Tuh, kalau tujuannya ya karena Allah, ya benar. Caranya bagaimana? Apakah caranya
lewat maksiat, atau caranya dapat judi online atau korupsi. Lah, ya itu namanya kalau bahasa kerennya sekarang itu apa? Money laundry. Iya itu. Jadi ya pikirannya supaya jadi halal, jadi ya sebagian untuk ibadah. Kacau. Udah rusak. Sudah jelas-jelas itu nggak benar, malah diarahkan kebenaran gitu ya, Bah. Iya. Ya pokoknya intinya gini. Jadi dia itu misalkan dapat 5. Yang satunya buat hal baik, yang 4-nya buat dirinya. Tapi yang 5 itu dapat cara yang jahat. Cara yang salah. Ya, itu. Atau mungkin nggak apa-apalah. Saya berikan setengahnya atau 4. Nggak apa-apa. Tapi tetap caranya dia dapatkan dari cara yang salah. Ya sama saja. Nggak ada efek apa-apa ya, Bah? Ya bukannya nambah baik malah nambah jahat. Oh, nambah jahat. Ya mungkin yang lain nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kamu ngiranya bahwa itu kebaikan padahal itu kejahatan. Kamu ngiranya itu berbuat baik tapi padahal itu merusak. Nah, pokoknya intinya kalau caranya cara jahat, udah ya pastilah efeknya nggak baik. Nanti akan muncul tidak baik gitu ya. Ya. Ya, banyak obrolan-obrolan kali ini ya berkaitan dengan kebaikan yang menghadapi akhir zaman, sehingga semua ya, dibongkar, semua ya dimengerti sebenarnya untuk kebaikan bersama. Gitu ya untuk sedulur-sedulur semuanya ya. Ini tadi berkaitan dengan kebaikan, Mbah. Ini caranya tadi Anda sampaikan bahwa semuanya itu bisa juga tertolong dari spiritual, mungkin dari ada golongan cahaya, mungkin dari Allah sendiri yang menghendaki gitu ya, Mbah. Itu kan butuh proses, Mbah. Proses-proses yang Ya. tertolong itulah, Mbah. Nggak butuh proses. Nggak butuh proses. Nggak butuh proses. Kalau lu sudah berkehendak mah semuanya bisa terjadi. Jadi Tapi memang ada sebagian juga diantaranya ya ahli sedekah, ahli ibadah, orangnya baik. Tapi ada juga orang yang jahat diselamatkan. Itu kan maksudnya untuk orang itu bisa bertobat, sadar. Ya kalau Allah berkehendak mah semuanya ya tidak ada alasan sebenarnya. Tapi kan itu kan efek dari kebaikan. Kalau misalkan yang kayak tadi orangnya ahli sedekah itu bisa selamat ya emang karena dia baik. Tapi kalau orangnya jahat, lah apa yang bisa itu? Itu kan kehendak Allah murni. Orangnya jahat tapi selamat. jadi semuanya bisa terjadi gitu ya, Mbah. Ya. Walaupun merasa atau mungkin sudah cukup atau mungkin merasa baik, belum tentu Allah itu. Ya malah bagus kalau orangnya baik terus meninggal pas bencana itu sudah jaminan surga. Gitu ya, Mbah. Ya belum tentu orang ketika tadinya baik setelah bencana terus akan jadi baik lagi. Belum tentu. Lebih baik meninggal kalau emang orang itu baik gitu. Gitu. Emang dunia itu tempatnya ujian. Emang kamu mau terus-terusan diuji? Orang itu bisa berubah dari yang tadinya baik menjadi jahat. Semakin tinggi level orang itu baik, maka semakin berat juga ujiannya. Kalau orang itu baik, lebih baik meninggal pas waktu ada bencana itu. Itu malah lebih baik. Orang-orang di Palestina itu mengharapkan meninggal. Mereka tuh mengharap karena jelas jaminannya. Karena hidup di dunia nggak enak. Siapa bilang enak? Lebih baik meninggal tapi masuk surga. Tapi ya benar-benar ya, bukan hanya ingin
aku ingin perang saja biar mati, ya itu ya bukan di level itu, saudaraku ya. Tadi bukan seperti itu yang dimaksud. Harus benar-benar berjuang, harus benar-benar begitu, bukan karena wah aku tak berjuang biar meninggal mati syahid, bukan seperti itu, saudaraku ya. Perlu dikupas lagi atau mungkin dicermati yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar ini mengenai tentang bencana, tentang kebaikan, bahkan semuanya bisa terjadi dengan kehendaknya Allah. Apapun bisa terjadi, baik yang baik pun juga bisa meninggal, apalagi yang kurang baik. Ya, untuk itu saudaraku semuanya, kita sebagai mengingatkan ya, mulai sekarang marilah bergegas, termasuk mengingatkan untuk diri kita sendiri. Ya, mulai bergegas untuk lebih digiatkan lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertaubat dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya, sedulur semuanya ya. Ini kita tambahkan, ini mungkin ada beberapa pembelajaran ini obrolan di kali ini. Tadi sudah dijabarkan Mbah, tadi orang baik bisa juga terjadi seperti itu gambarannya tadi. Terus ditambahkan lagi Mbah dengan permasalahan tadi Anda katakan bisa juga ini benar-benar ini ada yang menjadi pembelajaran tadi Anda katakan. Jadi bencana ini itu ada yang menjadi pembelajaran, maksudnya apa? Kupasannya kayak apa itu? Kalau yang menjadi bencana ini menjadi semuanya atau mungkin ini kodrat selesai. Kalau ini menjadi pembelajaran berarti ada harapan untuk dipelajari, Pak. Bagaimana itu pembelajarannya? Yang selamat dari bencana itu harusnya belajar, harusnya berubah. Jika tadinya jahat, melihat hal itu, kematian itu nyata. Harusnya kalau sudah merasakan antara hidup dan mati, terus dia nggak berubah, itu udah keterlaluan. Tapi itu memang sudah takdir. Kalau sudah memang, walaupun sudah baratnya antara hidup dan mati, terus dia ya malah terus jahat, ya sudah. Terus juga yang baik itu ya diantara itu juga ujian berat bagi orang yang baik. Jika dia menghadapi hidup dan mati atau ya bencana tersebut, tapi setelah bencana itu dia tetap baik, itu ya itu luar biasa juga, luar biasa. Cuman yang paling kacau itu ya itu tadinya jahat terus sudah mengalami ya sesuatu yang antara hidup dan mati, terus setelah itu dia tetap jahat, bahkan lebih jahat lagi. Wah, udah. Ya sudah, ya kalau manusia mah sudah memang masing-masing lah jalurnya. Yang sudah seperti itu ya sudah, tinggal didoakan saja, semoga tobat. Kalau tidak ya semoga mati cepat saja. Yang dimaksud ujian tadi berarti bisa mengambil hikmah di balik kejadian-kejadian itu ya? Ya pasti. Setiap kejadian itu ada pelajaran, cuman kitanya saja yang mungkin bisa dikatakan ya pikirannya kurang, hanya menyatakan itu kejadian biasa, nggak berpikirnya bahwa itu kehendak Tuhan untuk menyadarkan kita bahwa kita ini lemah, bahwa ya kematian itu nyata, bisa datang kapan saja. Tuh
Ya, sedulur semuanya ya, tadi sudah dijabarkan ternyata ya tadi sudah dikatakan bahwa musibah atau kejadian bencana yang akan datang bisa menimpa semua orang, baik yang baik maupun yang kurang baik. Akan tetapi beruntunglah bagi orang-orang yang bisa mengambil di balik kejadian-kejadian tersebut, di balik bencana-bencana tersebut. Ambillah hikmahnya, karena di dalam kejadian ada pembelajaran yang sangat luar biasa, dan itulah kesempatan kita ya. Tadi disampaikan, inilah bagi orang-orang yang boleh dibilang mendapat ujian, tapi apabila tidak bisa mengambil ya, manfaat di balik kejadian tersebut, termasuk orang-orang yang sangat rugi ya. Untuk itu kita terima kasih atas cepatlah. Udah kan? Udah, ya udah, saya mau pulang nih. Jangan buru-buru, Mbak, santai aja di sini kan. Kan katanya sudah. Sudah. Ya sudah, cepat, saya mau pulang. Enggak lah, dengan izinnya beliau kamu pergi kembali tanpa harus menyakiti jasa terusuk matuku mediator. Dengan izinnya beliau kami persilakan. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, Rasul, kembali ke jasad, kembali dengan sempurna. Salamat. Ya, sehat kembali, normal kembali. Sehat ya Mas ya? Ya, alhamdulillah ya, untuk sedulur-sedulurku semuanya. Ya, ingat ya, bencana sebentar lagi akan datang. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi bencana yang akan datang. Tadi banyak pembelajaran yang sudah ya dibicarakan, sudah diinformasikan dengan jelas. Semoga Anda bisa mengambil hikmah di balik obrolan di konten kali ini. Ya, ingat ya, kita berbicara dengan bangsa gaib harus perlu disaring kembali, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran. Syukur-syukur dengan pembelajaran bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.